Shalom saudara, firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 4 berkata, "Jawab Yesus kepada mereka, 'Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.'" Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hati-hati dengan penyesatan. Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru palsu yang mengaku menerima wahyu yang baru dari Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Penyesatan ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran Alkitab, sehingga banyak orang percaya, khususnya dari kalangan gereja yang toleran terhadap ajaran yang tidak alkitabiah, akan sangat mudah disesatkan. Kristus meminta agar para murid waspada terhadap penipuan rohani yang akan terjadi di seluruh dunia pada akhir zaman ini. Orang percaya diperintahkan untuk menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan kebenaran Allah dalam Alkitab atau tidak. Dia ingin orang percaya tetap berjuang mempertahankan imannya, karena iman dan kasih abadi kepada Kristus dan firman-Nya akan memberikan perlindungan terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat disebut juga sebagai bidat atau heresi. Kata bidat sendiri berasal dari kata Arab bid'ah, yang berarti suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menerangkan bahwa bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Sejak zaman gereja mula-mula, ajaran sesat selalu hadir untuk mempengaruhi kehidupan gereja. Bahkan sampai hari ini, ajaran sesat masih eksis melalui wajah yang baru. Sehingga kalau orang percaya tidak teliti memeriksanya, akan sulit untuk mengidentifikasi apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang sesat. Sebab mereka juga menggunakan Alkitab sebagai dasar ajaran mereka. Paulus berkata, "Terkutuklah semua orang yang memberitakan Injil yang bertentangan dengan yang diberitakannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri." Lalu, bagaimana agar orang percaya dapat terhindar dari penyesatan? Yang pertama, mengerti ajaran yang benar. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yunani untuk kebenaran menggunakan kata aletheia, yang artinya ajaran yang benar. Karena apa yang Yesus ajarkan selama dia di dunia adalah kebenaran, dan dia bukan salah satu kebenaran, tetapi dialah satu-satunya kebenaran. Kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat apabila kita tahu mana ajaran yang benar. Firman Tuhanlah kebenaran, dan seluruh isi Alkitab adalah firman Tuhan. Maka dari itu kita harus membaca seluruh isi Alkitab, bukan hanya sebagian-sebagian saja. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam gereja ada anak-anak dan orang dewasa, dan dalam Injil ada susu dan makanan keras. Kedua hal ini adalah pemberian Tuhan, dan keduanya sangat tepat untuk waktu yang tepat. Namun demikian, susu tidaklah tepat untuk orang yang sudah dewasa. Demikian juga sebaliknya. Kata Yunani untuk anak kecil adalah nepios, artinya bayi yang menyusui. Orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak masih memerlukan susu, atau dalam bahasa Yunaninya adalah gala, merupakan gambaran tentang perkataan-perkataan yang manis, yang enak didengar, pengajaran pertobatan, kelahiran baru, iman, berkat, dan lain-lain. Mereka lamban dalam hal mendengarkan firman Tuhan, karena lebih memilih untuk mendengarkan dongeng. Paulus mengatakan bahwa mereka yang belum dewasa dalam Kristus masih hidup secara duniawi, dan manusia duniawi tidak memiliki ketajaman rohani untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat, sehingga akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Kristus tidak membenci orang percaya yang kerohaniannya masih anak-anak, tetapi Dia ingin orang percaya melewati masa kanak-kanaknya dan terus bertumbuh menuju dewasa rohani. Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, sehingga kita dapat berhati-hati dari penyesatan dan menjadi pengajar kebenaran, supaya amanat agung Tuhan Yesus tergenapi dan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin kita luar biasa di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan perlindungan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai dengan hari ini. Semua hanya berkat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kuduskanlah dan sucikanlah kami Tuhan, agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus pada siang hari ini Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, pujian kami, dan kami rindu Engkau menikmati setiap pujian kami Tuhan. Dan setiap pujian kami yang kami bawa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang pegang ibadah kami. Dan kami rindu ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
Allah. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus. Engkau kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Engkau kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Kudus Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh Ramasyakara. Haleluya, haleluya, haleluya.
setiap pujian yang kami bawa pada siang hari ini. Kami percaya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tiada berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami mau memuji Engkau, menceritakan kebaikan-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya kami punya Allah yang sungguh luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Dan yang siap memuji Tuhan, boleh kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, semua bersuka cita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sama-sama katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya kasih Tuhan tak berkesudahan atas kita, boleh sorakan yes. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkata, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
yang percaya kita punya Tuhan yang ajaib, berikan sorak-sorai. Yes! Woo! Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama katakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Ada satu nama yang ditinggikan di tempat ini. Nama siapa Bapak Ibu Saudara? Yang keras. Nama Yesus, nama yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak kuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dapat amplop, nanti boleh bisa dibantu oleh hambanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini.
Kami percaya apapun yang kami persembahkan, semua hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami percaya kami dicintai oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Tiada habisnya kami kagum dan kagum akan Kau. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di derita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau berjalan dengan iman kami. Kami gak mau membatasi Engkau Tuhan.
karena Engkau Tuhan yang tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, yang selalu menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas. Setiap jalan-Mu, setiap cara-Mu yang Kau tunjukkan untuk setiap kami tidak pernah terduga Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami percaya itu yang Kau sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pujian ini menjadi pernyataan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapa, seringkali dengan mudah kami berkata, tak terbatas kuasa-Mu, dahsyat kuasa-Mu, kasih-Mu tak berkesudahan. Tapi acap kali hati kami membatasi kasih dan kuasa-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh berkata, ampuni kami Tuhan. Ajarkan hati kami, ajarkan seluruh keberadaan kami membeli kekuasaan sepenuhnya akan kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ada suatu perkara yang ajaib, ada suatu perkara yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati kami, yang Engkau berikan, yang akan siap Engkau curahkan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami tidak pernah berkata,
cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi kami boleh berkata kami memiliki iman Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan yang tidak pernah ada dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kita rendahkan hati dan kami berkata, ini kami Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu, pakai kami jadi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, dan tiada kata yang dapat kami ucapkan. Engkau baik, sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan rahmat-Mu yang selalu baru. Biar kami boleh berjalan dengan kekuatan daripada Engkau. Biar kami boleh berjalan menjalani hidup ini dengan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu dimanapun kami berada, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang senantiasa menghibur dan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang meletakkan kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Engkaulah yang menaruh kami sebagai pohon yang di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya. Tuhan, kami mau turut akan kehendak-Mu, dan kami berkata sekali lagi, ini kami Tuhan. Pakai kami menurut mau-Mu, dan kami mau memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk tim PW yang luar biasa. Tuhan berkati. Ya, mau kembali atau duduk di tempat silakan. Oke, puji Tuhan. Udah kenal saya kan, udah beberapa kali saya di sini. Ya, nama saya Andre. Ya, saya bukan seorang pendeta, tapi saya mau memberitakan firman Tuhan. Karena saya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya mau belajar firman Tuhan, mau membagikan kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan saya mengucapkan selamat ya untuk gerejanya yang baru. Ya, kita percaya. Pernah nggak terpikir dapat gereja yang baru? Enggak ya. Tapi kita punya iman. Puji-pujian tadi mengatakan Tuhan baik. Ya, Dia tahu segala kebutuhan kita. Ya, merasa nggak cukup, berdoa. Iman yang Tuhan butuhkan. Ukuran Tuhan bukan berapa besar kantong saudara. Ukuran Tuhan bukan betapa besar orang yang ada di sini, yang hadir di sini, tapi ukuran Tuhan berapa besarnya iman kita. Muridnya pernah ngomong, Tuhan kalau gitu tambahkan aku iman. Oh, nggak perlu. Kalau engkau punya iman yang kecil aja, engkau dapat berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Ya, bukan iman yang banyak, tapi iman yang kuat, iman yang sungguh, iman yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan kita berhasil. Yang Tuhan bisa ya memenuhi segala, bukan keinginan kita, tapi merealisasikan keinginan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Ya, oke, mari kita mulai sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, ayat ini pernah saya bawakan, tapi dengan perikop yang lain. Mungkin kok ayatnya sama gitu ya. Ya, dulu sekali nggak tahu kapan ya, setahun yang lalu ya. Saya pernah bawakan bahwa melekat di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus, maka kita akan berbuah. Ya, saya ambil dari perikop yang lain. Ya, firman itu membersihkan hidup kita. Ya, kita ambil dalam ayat yang ketiganya, firman membersihkan dan menjadi kita makin berbuah. Ya, mungkin kita udah dapat gambarannya ya. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya, ya, seringkali Yesus memberikan selalu dengan perumpamaan. Sehingga suatu saat pernah nggak muridnya komplain, Tuhan, kok kamu ngajar pakai perumpamaan melulu sih, gitu, ya? Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan Tuhan? Mungkin mereka bertanya tapi nggak diucapkan. Apakah mereka itu ngerti Tuhan? Langsung aja ngomong kan lebih enak gitu ya. Seringkali
berpikir gitu murid-muridnya. Tapi Yesus bilang, ya, jawab Yesus kepadanya, kepadamu diberikan kuasa katanya untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka tidak. Ya, konteksnya pada waktu itu Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan bahwa keselamatan ditujukan pertama kepada bangsa Israel. Ya, contohnya pada waktu orang Zero Phoenicia datang sama Tuhan Yesus, pada dapat ceritanya, Tuhan sembuhkan anakku. Apa Tuhan Yesus? Nggak layak roti ini diberikan kepada anjing, dikatakan. Tapi anjing-anjing itu kan makan remahan juga Tuhan. Remahannya aja deh Tuhan, nggak usah rotinya. Wih, iman yang besar itu menyelamatkan anak si ibu ini. Jadi jelas itu. Tapi kita bersyukur. Nggak juga bersyukur ya. Kenapa kita diselamatkan? Karena ketegar tengkukan bangsa Israel. Karena kedegilan bangsa Israel, sebenarnya keselamatan diberikan cuma untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel menolak, maka keselamatan diberikan kepada kita semua. Kita dicangkokkan, kita diangkat anak menjadi Israel. Kita anak-anak Israel secara rohani, kata Paulus. Ya, jadi jelas ya. Mengapa kita diselamatkan? Sekali lagi karena anugerah Tuhan. Nah, mau bersyukur atau gimana konteksnya? Yang penting kita mulai berpikir atas anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oke, kita baca ya Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 keseluruhannya. Kita konsentrasi 1, 2, 3-nya. Ya, udah ini bisa ditampilkan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, akan saya bacakan. Ya, pokok anggur yang benar. Alkitab saya edisi 2. Kalau ada lain-lain dikit maklumin ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan bapakkulah tukang kebunnya. Kalau edisi 1, bapakkulah pengusahanya. Beda dikit nggak masalah ya. Setiap carang yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah lebih banyak berbuah. 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sampai 3 dulu, kita stop. Jadi jelas ya. Yang kita perhatikan, Tuhan Yesus mengumpamakan dialah pokok anggur. Kalau ada pohon anggur, Tuhan Yesus berjalan mungkin waktu mengajar bersama muridnya ya. Ada pohon anggur, ada kebun anggur, dikatakan akulah pokok anggur itu. Kalian perhatikan ya. Ya, aku pokok anggur, lihat dia sampai ke tanah, dia mencari, dia bercarang, bercabang-cabang, dan di antara cabang itu ada yang berbuah, ada yang enggak. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, lihat, carang yang tidak berbuah dipotongnya, dan dibilang bapakkulah tukang kebunnya, atau edisi 1, bapakkulah penguasanya, pemilik daripada kebun anggur itu. Jadi Yesus itu adalah batang pohonnya. Dia katakan, ranting yang tidak berbuah itu dikerat, dipotongnya. Kalau dipotong nggak mungkin dipegangin kan, pasti dibuang ke tanah. Tapi yang satu lagi, yang berbuah dikatakan dia bersihkannya. Daun-daun yang udah mulai mati dipotong-potong, yang daunnya berkelebihan dipotong supaya ya mendapat buah, mendapatkan tempat yang lebih untuk dia bisa berbuah lebih lebat lagi. Ya. Kemudian dilompat. Pada waktu dia bicara tentang pohon, dia membalikkan wajahnya kepada muridnya. Demikian juga engkau semua sudah bersih oleh firman Tuhan yang kukatakan kepadamu. Waktu saya baca ini, saya berapa lama saya merenung. Ya, Tuhan berbalik. Dia memperhatikan, dia berkata kepada muridnya, Tuhan, kenapa kamu nggak sambung? Kalau begitu, seperti ranting yang berbuah aku sudah bersihkan. Kalau engkau sudah bersih, kira-kira apa tuntutan Bapak pemiliknya? Supaya kita berbuah lebih lagi, ya. Firman Tuhan nggak bilang kamulah ranting yang nggak berbuah, engkaulah ranting yang ayah nggak bersihkan. Nah, nih ayah bersihkan, Yohanes, Petrus, enggak. Kalian semua sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Jadi orang percaya ini sebetulnya sudah dibersihkan oleh setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita sharingkan setiap minggu, yang kita baca setiap hari, yang kita dengar di YouTube. Pilih-pilih kalau lihat YouTube, jangan sembarangan ya.
Nah, kita dengar, itulah yang membersihkan hati kita, yang membersihkan hidup kita. Setelah dibersihkan oleh pemilik kebunnya itu Bapa kita, harus pasti ada satu tuntutan, yaitu supaya kita berbuah lebih lagi. Itulah yang Bapak tuntut kepada kita. Nah, saudara, Bapak Ibu, ya, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ya, kita lihat ya di dalam kehidupan kita, ya, apa yang Allah ingin bersihkan dalam hidup kita. Pernah nggak kita berpikir? Ya, di dalam kehidupan kita ini ada apa? Ada yang Tuhan berikan buat kita semua, ada 3 hal ya. Yang pertama, Tuhan berikan tubuh, jiwa, dan roh. Kita terima nggak poin itu? Ada gereja lain itu jiwa sama roh jadi satu. Udah kita dari kalangan Pentakosta 3 tetap ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Sebab pada waktu Allah menciptakan manusia, beda nggak dengan menciptakan binatang? Ada satu yang dihembuskan, dia menghembuskan nafasnya, sehingga kita memiliki roh yang dari Allah. Jadi ada 3. Nah, di dalam jiwa itu, Tuhan juga memberikan kepada kita manusia ciptaannya itu apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ya, nah, 3 poin ini Allah berikan kebebasan, ada kehendak bebas di dalamnya. Ya, Allah nggak mengikat. Kalau Allah berikan pikiran, perasaan, kehendak, lantas Allah ikat, kamu nggak boleh begini ya, nggak boleh begini ya, nggak boleh beginilah. Ya, kita jadi robot ya. Tapi Allah berikan kehendak bebas di dalam manusia yang diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak di dalam hatinya. Kita bebas kok. Orang Kristen mau gini gitu boleh nggak? Boleh. Tapi memuliakan Tuhan atau tidak? Seringkali kata boleh dan tidak itu diperdebatkan oleh banyak ini ya. Boleh nggak sih ya makan darah? Gitu ya. Boleh nggak sih ya makan persembahan ya? Zaman-zaman engkong kita dulu kan ada ayam, ada kuah mangkok yang merah gitu ya. Habis udah dikasih sembayang, kita ambil kita makan, boleh apa enggak sih? Paulus juga bahas itu di dalam firman Tuhan. Ya, kita nggak bahas sekarang. Yang pertama dalam hidup kita mesti belajar memuliakan Tuhan atau tidak. Apa aja yang kita makan dari mulut keluar dengan kata kejamban, kata Paulus ya, ke kloset ya. Tapi apa yang keluar itu ya yang mesti kita lebih perhatikan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi memuliakan Tuhan atau tidak, yang makan itu nggak masalah, gitu ya. Bukan berarti kita bebas ya makan apa aja. Ya, nah, jadi jelas. Ya, inilah yang Tuhan inginkan, ya, yang Tuhan senantiasa bersihkan dalam hidup kita. Itu ada pikiran kita, ya, ada perasaan kita, ada kehendak di dalam hidup kita yang Tuhan mau bersihkan dalam hidup kita. Walaupun kita sudah berbuah, supaya lebih berbuah lagi. Nah, jelas ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Itulah yang dibersihkan supaya kita didorong untuk masuk ke dalam keinginan roh. Ya, sebab dikatakan keinginan daging itu berlawanan, bertentangan dengan keinginan roh. Ya, saat-saat terakhir hidup ini kita selalu ditarik oleh keinginan daging. Ya, karena keinginan daging selalu mendatangkan kenikmatan tanda petik, ya, keenakan tanda petik. Keinginan roh, doa puasa, capek nggak? Bagi yang nggak puasa, nggak pernah puasa, wih, beban loh, doa puasa, gitu ya. Kita masih dimaklumi dari kalangan tertentu, nggak makan nggak apa-apa, boleh minum. Untuk kalangan tertentu, teman saya di suatu gereja yang saya nggak sebutkan namanya, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Aduh, lu saya angkat tangan deh, saya bilang. Gitu, entah dehidrasi saya malah mati. Enggak mati, dibilang gitu. Saya lakukan itu tiap tahun, dia bilang. Ya, setahun sekali mereka pergi, mereka puasa 3 hari 3 malam. Ya, tapi enggak begitu arah tujuan kita. Ya, yang Tuhan inginkan agar kita dibersihkan. Ya, pertama, ya jelas ya. Pertama pikiran kita dibersihkan. Ya, pertama Allah ingin senantiasa yang dibersihkan adalah pikiran kita. Seperti yang saya katakan tadi, keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh.
Bagaimana kita mau masuk ke dalam kehendak Allah, sebab Allah itu roh adanya, kata firman Tuhan. Nggak bisa kita masuk dengan kedagingan kita. Kita nggak bisa masuk dengan apa yang ada di dalam kita saat ini. Kita harus merubah pola pikir, konsep pikir kita kepada pikiran Allah. Sehingga kita masuk ke dalam kehendak Allah itu perlu dibersihkan, kata firman Tuhan. Ya, dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang 5b dikatakan, ya, Paulus yang ngomong nih, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kalau ngomong ditawan ya, kita semua apa ditawan kira-kira enteng-enteng buat kita ya. Siapa yang pernah ditahan di polisi? Di polsek lah, nggak usah di polda. Nggak enak ya. Ada satu ruangan, digembok, ya, digabungin dengan orang-orang yang kita nggak tahu siapa, ditawan. Paulus lebih parah lagi. Ditawan di tempat yang paling dalam gelap gulita dengan keadaan borgol yang tidak pernah dilepas. Ya. Jadi arti ditawan itu Paulus tuh tahu mengerti lebih dalam lah dibandingin dengan siapapun juga ya. Di antara rasul-rasul yang lain ya. Dikatakan aku menawan semua pikiran dan menaklukkannya ya kepada Kristus. Pertama, Allah ingin membersihkan. Paulus mengajarkan dia menawan, nggak kasih kebebasan pikiran itu kemana-mana, melayang melanglang buana kemana-mana, dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita apa yang harus, pesan apa yang kita dapatkan di sini? Tuhan Yesus juga menaklukkan pikirannya kepada Bapa. Ya, di saat-saat terakhir dia berdoa, begitu berat pergumulannya seperti dia nggak sanggup. Apa yang dibilang? Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi aku menaklukkan pikiranku, aku menaklukkan segala keegoanku, kehendakmu yang jadi. Jadi jelas itu bentuk penawanan. Nah, di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, dalam keseharian kita, mari kita pelan-pelan, perlahan-lahan belajar ya, izinkan Tuhan membersihkannya ya, dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, perlahan-lahan kita belajar menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Gampang nggak anak muda? Nggak gampang ya. Ya, banyak hal yang dalam pikiran kita. Wih, anak muda ngangan-ngangannya jauh kemana-mana, boleh kok ya. Cita-cita boleh kita taruh lebih tinggi. Kalau tetap taruhnya sejajar dengan mata kita, kita tetap segitu terus. Kita boleh taruh tinggi, kita boleh angkat mata kita ya untuk mengejar cita-cita itu. Tapi kita menawan pikiran kita, bukan dengan segala cara, tapi bagaimana yang Tuhan kehendaki agar kita dapat mencapai ke sana. Ya, Yusuf pernah terpikirkan enggak? Di dalam keadaan Yusuf dia terus berjalan, di penjara, diapain segala macam, sampai titik tertentu rencana Allah terjadi dalam diri Yusuf. Ya. Tapi jangan takut, setiap kita mempunyai kekuatan yang beda-beda. Percobaan yang kita hadapi nggak pernah lebih daripada percobaan kekuatan kita. Kalau Yusuf kuat, dia mengalami hal demikian. Ya. Nah, jadi yang pertama, taklukkan, menaklukkan, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kedua, nah di dalam berorganisasi ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 saya bacakan, hendaklah kamu di dalam pikiranmu bersama. Artinya gereja kan organisasi ya, perusahaan juga apa juga organisasi ya. Pada waktu kita meeting, dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya, apa keputusan kita? Sudahkah kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus? Bagaimana sih tahu pikiran Yesus? Ya, baca firman. Pikiran Yesus dituangkan banyak sekali di dalam firman Tuhan, khususnya di 4 kitab Injil. Kemudian dicerna oleh Paulus di dalam tulisannya. Ya, jadi jelas. Ya, kita harus dikatakan menaruh pikiran kita seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa pikiran Yesus? Yang Yesus pikirin apa sih? Makananku ialah
melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus pikirkan cuma satu kok. Apa yang dikerjakan cuma satu tujuannya. Melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Nah, bagaimana dalam kita mengambil keputusan-keputusan di gereja, dimanapun juga kalau kita meeting. Nama Tuhan dimuliakan, apa saya yang paling hebat nih, gitu. Ya, tujuan goalnya cuma satu, seperti Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Gitu. Jadi jelas ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam mengambil keputusan, ya, firman Tuhan juga bekerja melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ya, dalam Ibrani bilang firman Tuhan itu enggak jauh kok. Kalau zaman dulu firman Tuhan ditaruh di mana? Batu. Mau ibadah baru kita datang dibacakan sama Musa, sama Harun, kita dengerin, udah. Kita bersyukur zaman sekarang, firman-Mu itu ku taruh di dalam hatimu. Ya. Di dalam pikiranmu, di dalam kehidupan kita, melekat di dalam hati kita. Tinggal kita mau buka enggak, mau izinkan enggak firman itu bekerja dalam hati kita. Ya, nanti buka di Ibrani pasal 10, ya. Firman Tuhan katakan itu, bahwa firman Tuhan itu enggak jauh dari kita, diletakkan di dalam hati kita dan hidup kita. Ya, oke, jelas? Poin kedua, ya. Firman itu yang membersihkan engkau. Poin kedua adalah perasaan kita. Ya, hati kita. Perasaan itu adanya di hati ya. Tuhan ingin bersihkan hati kita. Karena hati kita itu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pikirannya udah nggak bagus. Ada dua anak muda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang satu diterima, yang satu enggak. Kenapa yang nggak diterima itu bunuh yang diterima, nggak ada urusan kan sebetulnya kan? Yang nggak terima bapak si penerima persembahan, tapi yang dibunuh yang persembahannya diterima. Tahu kisah apa Kain dan Habil? Salahnya apa si Habil? Hati yang iri, hati yang jahat. Ya, karena firman Tuhan kalau kita baca di Perjanjian Baru, Kain memiliki hati yang jahat, kata firman Tuhan. Allah tahu sehingga persembahannya tidak diterima. Habil walaupun tidak dituliskan karena setelah itu dibunuh mati, ceritanya udah nggak ada lagi, tapi imannya berkata dalam Habil masuk dalam Ibrani 11. Pikirkan coba, tokoh-tokoh iman yang walaupun usianya ceritanya cuma satu perikop, tapi dia masuk di kategori Abraham. Ya, masuk di kategori orang-orang yang beriman. Kita pikirkan nggak itu? Coba kalau baca Alkitab, bandingin, ya, selidiki baca Alkitab. Ya, kenapa ini bisa masuk? Ceritanya cuma pendek, nggak perlu kita cerita panjang-panjang dalam hidup kita. Gideon ceritanya cuma pendek. Pada waktu dia nelangsa, masa tanam gandum di tempat anggur? Karena ketakutan yang luar biasa. Pada waktu Tuhan datang, kaulah pahlawanku yang gagah perkasa. Sesuatu terjadi. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi hati perlu dihatikan. Amsal 4:23 ayat yang mungkin kita hafal, Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupanmu. Ya. Dari Amsal 4:23 ada dua pesan loh. Ya. Pertama, jagalah. Kedua, dengan segala kewaspadaan. Ini luar biasa loh. Ada double pesan, itu berarti message-nya itu, perhatiin ya, perhatiin poin ini. Ya, pertama jaga hati. Hati perlu dijaga. Kalau enggak akan meluas kemana-mana. Ya. Nah, kemudian bukan sekedar jaga loh, tapi dengan segala kewaspadaan. Ya. Kalau kayak istilahnya Jakarta siaga 1 lah gitu Pak ya. Siaga paling tinggi berapa? Yuk, pokoknya jaga kota Jakarta, mau ada apa-apa nih, dengan segala kewaspadaan, dengan sepenuh hati. Jadi betapa pentingnya itu hati yang perlu dijaga. Ya. Ya. Bagaimana kita menjaga hati kita? Ya. Amsal bilang itu jaga hati kita. Dalam kehidupan kita, dalam mengambil keputusan kita, berapa banyak
kita kasih los-los aja dengan hati kita. Tapi Amsal pada saat ini Allah ingin membersihkan ya si tukang kebun, sang, jangan si ya, sang tukang kebun, yaitu Bapa kita yang di surga, mengatakan engkau sudah bersih. Allah ingin terus bersihkan, yaitu yang poin kedua, yaitu hati kita. Ya, Allah ingin bersihkan hati kita pertama dengan segala kewaspadaan. Ya, sebab dalam Yakobus pasal 1 ayat 15 mengatakan ya, apabila keinginan hati itu dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Ya. Pelan-pelan prosesnya. Enggak kayak makan cabai, keinginan hati yang salah langsung puk gitu, enggak. Hati-hati, keinginan hati yang salah itu kalau dibuahi, didiemin, dipenuhi terus keinginan hati yang salah akan melahirkan dosa. Dosa belum menimbulkan kematian, walaupun pada upahnya nanti akan mendatangkan maut, sebab upah dosa adalah maut. Tapi apabila dosa itu sudah matang pada waktu tertentu, ya seperti buah dosa itu akan matang. Nah, pada waktu dosa itu matang, dia akan melahirkan maut. Jadi betapa penting menjaga hati kan? Ya, jangan sampai keinginan hati yang tidak baik kita izinkan dia terus berkembang, dibuahi. Kalau dibuahi ngerti kan? Ya, ada kepala putih, benang sari ketemu, timbullah mendatangkan buah, gitu ya, dibuahi. Ya, nah, jadi jelas. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amsal itu ya kata-kata bijak yang luar biasa. Kalimatnya singkat tapi mempunyai makna yang luar biasa dan pesannya terus-menerus berlaku bagi hidup kita. Ya, dalam Yakobus 1:15 jelas ya, jangan izinkan keinginan hati yang salah dibiarkan berlarut-larut. Nah, dan kalau sudah dibuahi itu akan melahirkan dosa, dan kalau sudah matang itu bisa menghasilkan maut. Dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya. Siapa yang boleh naik gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke tempat kudusnya Tuhan? Ya, firman Tuhan bilang, siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Jadi jelas ada kriteria. Ya. Bagaimana engkau meletakkan hatimu? Bagaimana kita menaruh posisi hati kita dalam hidup kita? Menjadi ukuran bagi Tuhan untuk kita layak nggak naik ke gunungnya yang kudus. Ya, jangan sembarangan membawa hidup kita. Ya, siapa yang boleh naik ke kudusnya Tuhan? Namanya orang-orang yang suci hatinya, yaitu hatinya yang terus terpaut akan Allah. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita belum sampai sekarang. Izinkan Allah membersihkan. Izinkan sang pemilik kebun itu membersihkannya supaya lebih bersih lagi, sehingga perkenanan Allah turun. Ya, Mazmur 26 ayat 2, kayaknya lagu Pak William ini nih. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Jelas? Seringkali kita merasa aku udah bener nih. Pagi bangun udah doa. Ya. Baca firman. Ya. Dengerin kaset khotbah semua. Gitu ya. Malam juga berdoa. Ya. Ya, tapi pemazmur bilang, selidiki aku Tuhan. Merasa benar belum tentu benar loh. Ya. Allah ingin mengajarkan kita betul-betul benar di hadapan Tuhan. Izinkan ya Tuhan sendiri selidiki hati kita. Pada waktu ditemukan kita tidak bersih, Dia akan membersihkan kita. Kalau kita nggak izinkan, Allah maksa nggak? Enggak. Ada kehendak bebas yang saya katakan tadi di awal. Allah nggak akan maksa kita. Tapi pada waktu kita membuka hati kita, izinkan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apakah aku layak? Dan cobalah aku Tuhan, apakah aku layak di hadapan-Mu? Ya, jadi jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga hati kita.
Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Nggak gampang-gampang, dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan kita. Ya, poin yang ketiga, kehendak. Ya, Filipi pasal 3 ayat 7. Siapa yang tahu ayat ini? Tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa Kristus bikin kita rugi? Waduh, kalimat ini Tuhan Yesus bikin saya jadi rugi nih. Gitu, enggak. Dahulu dengan cara apapun yang penting cuan, yang penting untung, gitu. Tapi sekarang nanti dulu bisnisnya apa, usahanya apa, pekerjaannya apa yang harus aku kerjakan, memuliakan Tuhan, berkenan sama Tuhan apa enggak. Ya, sehingga Paulus bilang, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku kepada Kristus. Jadi jelas Allah ingin perubahan bagi kita. Pada waktu kita mengenal Kristus, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Jadi pada waktu kita mengenal Kristus, cara kita masih sama seperti pada waktu kita belum mengenal Kristus, berarti kita belum dibersihkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini masih ada kesempatan, katakan Tuhan, aku siap untuk dibersihkan. Ya. Jadi jelas, Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini yang Allah inginkan bagi kita. Ya, yang Allah ingin bersihkan bagi kita. Satu lagi tambahannya dalam hal kehendak, dalam Roma pasal 12 ayat 2. Ya. Allah ingin membersihkan kita, dia memberikan pesan, janganlah serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pesan apa yang didapat dalam kalimat ini? Ya, dunia saat-saat ini dan sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali selalu menarik kita serupa dengan Dia. Tapi tahu gak saudara, pada waktu Allah menciptakan kita, kita serupa sama siapa? Kita serupa dan segambar dengan Allah, Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Tapi iblis ingin menarik kita, mengajak kita, ingin memasukkan kita menjadi serupa dengan dunia. Itu bukan tujuan Allah. Artinya rencana Allah ingin dikacaukan oleh si jahat dengan menjadi serupa dengan dia. Sehingga sekali lagi Paulus menekankan dalam kitab Roma, pada waktu kita selesai mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, ada satu step lagi yang mesti kita kerjakan. Jangan ikuti dunia. Karena kita diciptakan tidak serupa dengan dunia, tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itulah yang iblis ingin rusak. Pada waktu ular masuk, enggak begitu. Pada waktu kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti dia. Pembohongan terjadi. Ya. Sekarang banyak poin-poin apa yang ada di dunia ini menarik kita serupa dengan dunia. Tapi dengan tegas dikatakan, ya, pada siang hari ini dalam Roma 12 ayat 2, yuk kita balik. Kita sadari bahwa kita diciptakan tidak serupa dengan dunia, tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Pertahankan itu, hak kita. Ya. Kemudian dikatakan, kemudian setelah kita mempertahankan kita, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ya, Allah ingin kita mulai ada perubahan. Ya, ada perubahan, pembaharuan akalmu yang tadi sudah dimasuki oleh unsur-unsur dosa, oleh unsur-unsur si jahat, ya, diperbaharui, artinya dibersihkan. Dari yang tidak baik dikerat pelan-pelan, ya, dibersihkan. Ya, sehingga terjadi perubahan oleh akal budimu dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus. Sebab di dalam tubuh kita adalah tempat Roh Kudus. Tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, tempat Roh Kudus bertahta? Gitu kan? Kata firman Tuhan. Siapa yang bisa membersihkan kita? Kita nggak bisa. Ya, nggak bisa. Komsel bisa membersihkan kita, ya, saling sharing bisa lah.
Tapi kalau kita nggak izinkan Roh Kudus membersihkan hidup kita, nggak akan pernah bersih. Berapa puluh tahun pun Anda ke gereja. Itu saya alami. Saya ini dari tahun 79 ke gereja. Berapa tahun lamanya saya bergereja. Kalau kita menutup diri kita untuk dibersihkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus enggak sembarangan, bukan maling yang dobrak pintu. Buka hatimu. Dia mengetuk, kata firman Tuhan. Barang siapa yang buka, dia masuk. Kalau Anda kunci, bisa masuk. Waktu Petrus teman-temannya berdoa, Tuhan tembus pintu kok, tembus tembok kok. Tapi untuk satu poin ini enggak. Tuhan ingin kita buka hati kita. Ya. Untuk satu poin ini lain caranya. Tuhan ingin kita buka hati kita. Dia mau masuk, dia mau membersihkan kita. Ya, jadi perubahan itu terjadi kalau adanya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Jelas ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga pada waktu pembaharuan terjadi, pasti kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menurut Allah. Kadang-kadang kan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Gitu kan? Banyak nggak? Nggak usah saya kasih contohnya deh. Ya, banyak kita bilang bagus nih, enak nih, bagus nih, enak nih. Bagi Allah enak apa enggak? Gitu. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, manakah kehendak Allah atau bukan. Ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi jelas Bapak Ibu, saudara, anak muda yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini Allah inginkan terjadi bagi hidup kita. Ya, pikiran kita ingin dibersihkan. Perasaan kita, hati kita, izinkan Tuhan bersihkan. Kehendak kita, izinkan Tuhan membersihkan. Ya, apa selanjutnya yang Tuhan katakan? Kita lompat ke 8. Di dalam hal inilah Bapakmu dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saudara, kita ini murid-murid Kristus. Sebab kita ngakunya KTP kita apa? Orang Kristen kan? Apa arti Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Apa buah yang Allah tuntut bagi kita? Ya, kalau hati kita sudah kita izinkan untuk Roh Kudus beroperasi dalam hidup kita, yang keluar pasti buah-buah roh itu. Ya, jelas ya. Kalau Roh Kudus ada di hati kita sebagai suatu perumpamaan pohon anggur yang nongol ya buah anggur dong, nggak mungkin buah durian kan? Ya, kalau manusia yang keluar itu buah-buah roh, kata firman Tuhan. Ada kasih, ya, ada sukacita, ya. Galatia berapa? Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima 22, 23, ya. Ya, ada 9 buah roh dikatakan. Kalau saudara izinkan, ya, Allah membersihkan hidup kita, ada yang bisa, ada yang pasti keluar dari hidup kita. Kalau Roh Kudus itu sudah beroperasi kepada kita. Kita bahas satu poin saja, ya. Mengapa kasih ditempatkan yang pertama? Itu penting. Kenapa enggak damai sejahtera ditempatkan nomor 1 atau sukacita? Kasih ditempatkan yang pertama sebab manusia pada waktu jatuh ke dalam dosa tidak memiliki kasih. Ya. Siapa yang memiliki kasih? Pada waktu kita belum mengenal Kristus, beda nggak dengan sekarang? Ya. Bodo amat orang lain, yang penting gue duluan, gitu kan? Nggak peduli mereka mau ngapain, yang penting aku dapat sebanyak-banyaknya, gitu kan? Tapi pada waktu kita mengenal Kristus, ya, di firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 bilang apa? Ayo kita buka deh ayat ini 1 Yohanes di belakang, pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Jadi kita ini sebetulnya pada awalnya kosong dengan kasih. Ya. Pada waktu Allah mengasihi kita, hidup kita diisi oleh kasih Allah,
baru kita memiliki kasih. Ya, kita suka naik motor kan, suka punya mobil kan. Kita ini dari showroom itu kosong, ya, nggak punya bensin, cuma jarak ke tangki paling 3 liter diisi, gitu kan. Kita mesti isi sampai penuh. Nah demikian juga kita ini nggak punya kasih dalam hidup kita kalau kita tidak menerima kasih dari Allah. Ya, 1 Yohanes 4:10 bilang Allah yang mengasihi kita, Dia yang mengisi hidup kita dengan kasih. Sehingga kalau Allah yang mengisi, tanggung-tanggung enggak sampai penuh. Hati kita penuh oleh kasih, sehingga ekspresi kasih itu bisa keluar dari hidup kita masing-masing. Nah, dari ekspresi kasih yang full tank dalam hidup kita, akan keluarlah sukacita. Dari kasih yang Allah berikan, mestinya keluar damai sejahtera, kesabaran, ya, kebaikan, dan 9 poin itu mestinya pada waktu kasih itu sudah penuh dalam hidup orang percaya. Saya percaya secara perlahan-lahan itu keluar. Nggak mungkin nggak keluar. Kalau nggak keluar, bohong, orang itu belum memiliki kasih Allah. Itu aja kuncinya. Ya, jadi jelas Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini cuma satu pesan saya. Firman itu sudah membersihkan kita. Yuk berbuah lebih banyak lagi, sebab kalau kita berbuah lebih banyak lagi, kita adalah murid Yesus. Kita semua murid Yesus kan? Mau berbuah lebih banyak lagi? Ayo kita berbuah lebih banyak lagi. Tapi satu kuncinya, siap dibersihkan. Bersihkan sakit loh, ya. Ada yang dicabut, ya. Ada yang dipotong, amputasi, ya. Ya. Tapi pada waktu selesai pembersihan, pasti buahnya akan lebih banyak lagi. Oke? Pilihan di tangan kita, tapi saya percaya jemaat di tempat ini siap untuk dibersihkan. Oke, kita tundukkan kepala. Bapak, inilah kami semua umat-Mu di GBI Home. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Biar kiranya Allah Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami terus mendengungkan firman ini. Dan kami mau berkata, Tuhan kerat kami, bersihkan kami. Kami siap untuk dibersihkan sebab kami mau berbuah lebih banyak lagi. Dan kami mau menyukakan Engkau sang pemilik kebun. Dan kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Inilah kami ya Bapa, pakai sebagai alat untuk hormat kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada siapa yang ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kau menyertai setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Tuhan, membawa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami bersama-sama terkhusus berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Andre Aditya ya Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan dengan kelimpahan, kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Dan biarkan terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami berdoa juga buat Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta Gembala CK4 ya Tuhan, Bapak Wilyar Kauntu, beserta Gembala Rayon, Gembala Cabang, dan kami berdoa juga buat Gembala-Gembala Kul ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah urapi, Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta Ibu Helen, beserta anaknya Andi dan Debbie serta cucunya Abigail Tuhan. Kami percaya Engkau terus urapi dan pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Demikian juga dengan wakil gembala di tempat ini beserta tim KOR ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, sehat, kuat dan panjang umur Engkau terus limpahkan atas setiap kehidupan kami semua. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden kami ya Tuhan,
beserta jajarannya. Berikan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun yang muda ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik. Kami juga berdoa menyerahkan pemilik gedung di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kau berikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk lingkungan di mana kami berada ya Tuhan. Untuk RW 17 di Ruko 1000 ini Tuhan, kami percaya kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada dan berikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu, aser, imam musik, tim multimedia beserta tim pendoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan urapi serta luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu GPI Home Palem Galaksi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyembuhkan yang sakit, Engkau telah menguatkan mereka yang mengalami kelemahan Tuhan, Engkau telah menghiburkan setiap mereka yang susah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah membuka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah mengabulkan setiap doa kami ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perbuatan wajah tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan wajah tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari Tuhan sempurnakan kami, ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan berkati Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada-Mu dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan pandangan wajah-Nya kepada-Mu dan Engkau memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera ini Tuhan. Dan kasih sayang dan berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.